kesempatannya. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, segala puji bagi Allah yang memberikan kesempatan kepada kita sore ini bisa bergabung di acaranya Trek Pro TSC seperti tadi Mas Agus jelasin. Saya kenal Mas Agus itu 2019 di tempat kerja saya sih. Ya, nggak usah dijelasin lagi saya kerja di mana. Tadi Mas Agus juga Mas Agus ada tertulis ya di banner ternyata. Mas Agus share screen sendiri ya. Oke Bapak Ibu, dalam 1,5 jam ke depan kita mau berdiskusi nih mengenai tema yang tadi Mas Agus telah sebutkan, Know and Grow Yourself ya. 1 jam pertama mungkin saya akan bercerita, tapi sebenarnya saya lebih senang interaktif loh Mas Agus, kalau diperbolehkan oleh Mas Agus. Jadi audiens kalau mau ditanya di tengah-tengah juga saya sih sebenarnya tidak keberatan ya. Boleh tentu Pak Rahmat, boleh. Ya cuman nggak tahu seberapa rapi bisa berjalan kalau begitu ya. Oke, teman-teman, Mas Agus saya kejutannya saya bocorin karena saya udah masukin di slide kedua nih. Siap Pak Rahmat, silakan. Oke, teman-teman. Ini sebelum mulai saya akan bertanya nih. Teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan saya ada hadiahnya. Apakah hewan tercepat di dunia? Hewan apakah yang punya kecepatan tertinggi di dunia? Silahkan jawab di chat. Ya. Nanti yang menjawab pertama akan dapat hadiah. Hadiahnya boleh milih. Nanti Mas Agus tolong lihat siapa yang menjawab duluan ya. Yang jawabannya sesuai dengan yang akan saya sebutkan. Apa hadiahnya? Ini hadiahnya. Ada 3 hadiah yang bakal saya bagikan ya. Untuk yang pertanyaan pertama ini ada 1 hadiah. Nanti yang ini boleh milih hadiahnya mau nomor 1, nomor 2, nomor 3 dari kiri ya. Nomor 1 truth order, nomor 2 Tuhan aku selingkuh dulu, nomor 3 Steven personality. Ya, yang menjawab pertanyaan dengan benar di chat, silahkan di chat sekarang. Saya kasih waktu berapa menit? 1 menit aja ya Mas Agus? Ya, 1 menit ya, kita tunggu jawabannya ya. Oke teman-teman silahkan di chat ya. Hewan tercepat di dunia apa yang paling cepat? Sudah ada yang jawab cita, ada yang jawab lalat. Kok saya nggak lihat ya jawabannya? Chatnya ke personal ya? Enggak, ada di chat to everyone kok. Oh. Pak Dede menjawab cita, Bu Gebi menjawab cita, Pak Wahyu menjawab lalat. Ini menarik ya. Bu Yuliana menjawab cita. itu otak kemungkinan intuiting tuh. Pertanyaannya jawabannya nyeleneh. By the way, slide saya muncul dengan baik kan? Muncul, Pak. Oke. Ups, suara handphone. Oke, waktu udah habis belum? Ada 1 menjawab Falcon. Oke, waktu udah selesai, udah habis ya. Udah 1 menit. Ternyata hewan tercepat di dunia adalah yang pertama falcon. Ya. Falcon atau alap-alap kawah bisa menempuh kecepatan 322 km per jam. Teman-teman, luar biasa. Ini F1 kalah. F1 kalah ini. F1 itu di sirkuit yang paling susah, yaitu yang di kerajaan apa namanya ya? Sirkuit kerajaan itu apa namanya? Itu paling kecepatan 150 km per jam. Ya, Falcon ternyata bisa 322 km per jam. Kemudian yang kedua siapa? Ikan ternyata yang kedua. 132 km per jam kecepatannya. Ya, saya nggak pernah ngukur sih. Ini saya googling aja. Ya, jadi nggak tahu benar atau salah, saya tidak pernah ngukur. Ya, kemudian yang ketiga, benar citah yang ketiga. 121 km per jam. Ya, teman-teman, nih, ketiga hewan ini bisa menunjukkan kinerja sangat hebat. Falcon 322 km per jam, terus Marlin 132 km per jam, Citah bisa 120 km per jam. Kenapa mereka bisa berkinerja sangat hebat? Mereka hidup di alamnya. Coba dibalik. Marlin suruh ke padang pasir, bisa secepat 132 km per jam nggak? Enggak, semeter juga kagak nyampe-nyampe, jangan-jangan cuma loncat-loncat menggelepar, habis itu mati gitu kan.
Ya, falcon suruh ke laut, dia tenggelam, mati, pingsan gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya teman-teman, mereka hewan-hewan itu bisa berkinerja, bisa berprestasi, bisa menunjukkan kualitasnya karena mereka tahu harus hidup di mana, di lingkungan apa, dan disitulah mereka berprestasi. Jadi kita tuh harus tahu dulu hewan apakah kita. Kemudian setelah tahu hewan apa kita sesuaikan. Kita kemampuannya di mana, lingkungan yang sesuainya, lingkungan seperti apa. Ya, ada yang jawab benar nggak Mas Pak Agus? Ada satu Pak Jeffrey jawab falcon dengan tepat, Pak. Oke, ntar Mas Jeffrey nanti tolong kontak panitia yang lapor ke saya, Mas Jeffrey pilih hadiah apa ya. Oke. Ya Pak, terima kasih. Oke, kemudian, nah saya akan sedikit bertanya dulu sama Bapak Ibu sekalian sebelum mulai. Lalu hewan apakah aku? Ya, saya ada 6 pertanyaan. Silahkan jawab masing-masing. Nggak usah dijawab di chat ya. Ini Mas silahkan kumpulin rekap sendiri. Ada 5 atau 6 pertanyaan yang saya kasih. Hewan apakah aku? Saya ini silahkan berkaca pada diri sendiri ya Bapak Ibu sekalian. Teman-teman semua. Pertanyaan pertama. Yang paling penting bagi aku, yang membuat aku senang dan membuat aku termotivasi adalah, silakan pilih 1, 2, 3, 4, atau 5. Apa yang bisa memotivasi aku? Hartakah, tahtakah, kebebasankah, kreativitaskah, gitu. Atau lingkungankah, temankah, atau kemungkinan untuk saya bisa menolong, memberikan kebaikan, berkontribusi kepada sesama. 3 Pak. Kenapa? 3. Nggak usah dijawab, silahkan catat di tempat masing-masing, di catatan masing-masing. Silahkan kumpulkan. Ya, nanti saya kasih clue-nya, teman-teman termasuk hewan apa. Sorry ya, saya pakai hewannya. Oke, pertanyaan kedua. Kalau aku bete, aku bosan, refreshing yang paling aku senangi apa ya? Silahkan pilih. Kalau saya lagi bosan nih, bete, terus supaya refreshment, supaya segar lagi, apa yang saya lakukan, yang paling saya senang lakukan? Apakah jalan-jalan ke mall, olahraga, apakah harus melihat yang hijau-hijau gitu kan, atau berinteraksi dengan binatang, kucing kah, burung kah, ikan kah gitu kan, atau nonton film misalnya, atau sekedar mencoret-coret, membentuk sesuatu, berkreasi gitu kan, atau sekedar ngerumping, ngobrol, bercanda, itu nomor 2. Kemudian pertanyaan ketiga, kalau saya jadi karyawan misalnya, saya suka pekerjaan yang seperti apa ya? Apakah pekerjaan yang jelas, konkret, hasilnya pasti, atau yang menggunakan logika sistematis, hitung-hitungan, atau sesuatu yang berbicara proyeksi masa depan, perencanaan, ya, atau yang senang, yang gaul, ketemu dengan orang-orang banyak gitu misalnya, itu nomor 3 pertanyaannya. Terus nomor 4, ini waktu kecil, saya nggak tahu audiens itu umur berapa dan lain-lain ya, apakah mahasiswa, karyawan, saya nggak tahu. Ya, teman-teman ada berapa belas atau berapa 20 ya, nggak tahu, saya belum lihat lagi. Cara belajar yang paling efektif bagi saya, menurut Bapak Ibu sekalian, silahkan. Apakah menghafal, mengulang-ulang gitu kan, terus mencoret-coret gambar, mewarnai tulisan, misalnya itu nomor 1. Ya, itu pertanyaan nomor 4. Lanjut, pertanyaan nomor 5. Waktu kecil, saya sering dibilang kayak gini loh. Apakah kita dicap tidak kreatif, tidak imajinatif, dangkal? Apakah dicap dingin, tegaan, tidak sensitif, ngeyel, keras kepala? Apakah dicap tidak realistis, teoritis, aneh, menghayal, tidak teratur, berantakan? Apakah dicap tidak logis, emosional, lemah, sering histeris, subjektif? Ya, silahkan berintrospeksi ke dalam diri masing-masing. Kemudian pertanyaan nomor 6. Warna yang paling aku sukai dan membuatku nyaman. Merah, hitam, biru, hijau, putih atau kuning. Putih lah nomor 5.
Ya, silahkan Bapak Ibu, jawabannya silahkan disimpan. Saya tidak akan bahas sekarang, ya, karena sebenarnya ini hanya sebuah pendekatan. Ya, kita tidak akan berbicara yang pendekatan ini. Oke, itu Bapak Ibu simpan dulu jawaban dari 6 pertanyaan itu. Bapak Ibu rekap sendiri mana yang paling banyak, 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, teman-teman tadi kan kita berbicara bahwa binatang-binatang tadi, hewan-hewan tadi bisa berkinerja sangat bagus karena ternyata hidup di lingkungan yang pas dengan genetiknya. Ya. Nah, kalau sekarang kita menghadapi seperti ini, kita bingung, galau dengan hidup saya, kerjaan saya udah bener enggak ya? Kuliah saya jurusannya udah bener enggak ya? Mendidik anak saya udah bener enggak? Anak saya sekolahin di mana ya? Saya kursusin apa ya? Kursusin musik apa kursusin kumon? Atau kursusin kepemimpinan gitu. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini sangat banyak dihadapi, termasuk oleh saya. Ya, saya punya 3 orang putri semua anak saya. Tiga-tiganya cantik-cantik perempuan semua karena perempuan ya. Saya paling ganteng di rumah. Ya, enggak sih. Sekarang ada saingan saya kucing. Ya, 2 bulan lalu kucing saya ada 17. Ya. Jadi ada banyak saingannya. Kucing Persia. Oke, ya kita akan menghadapi permasalahan seperti ini. Galau dengan hidup saya, dengan hidup kita. Nah, sebenarnya kenapa sih kita galau ya? Karena bisa jadi kita tuh belum tahu. Kita belum kenal diri kita. Siapa sih saya? Saya diturunkan Tuhan ke bumi ini sebenarnya membawa apa sih? Potensi apa yang Tuhan titipkan kepada saya? Tugas apa yang harus saya capai dengan saya diturunkan Tuhan ke bumi ini? Ya, punya anak 3. Nah, punya anak 3 itu beda-beda loh. Meskipun suami istri, saya ayah ibunya sama, ya, tapi kelakuannya beda, terhadap uang beda, cara belajar beda, gayanya beda, hobinya beda. Padahal orang tuanya sama, rumahnya sama, sekolahnya sama. Ya, ternyata tapi beda-beda karakteristiknya, perilakunya. Nah, itu membuat kita juga perlu paham bagaimana saya mentreatment mereka. Ya, kita kan sekarang zaman milenial begini kan, apalagi di masa pandemi kan, ya banyak sekali beli online kan. Ya, Bapak Ibu perhatikan nggak? Ketika kita belanja online, ya barang aja treatmentnya beda-beda dibungkusnya. Ada yang cuman pakai plastik, ada yang pakai plastik dikardusin dulu, ada yang di dalam kardusnya dikasih wrapping, ada yang dikasih bubble wrap supaya yang plastik yang ada gelembungnya itu, ada juga yang pakai kayu di packingnya supaya aman, ya beda-beda. Itu barang loh. Ya, apalagi anak, apalagi kita, apalagi anak itu beda-beda. Masa kita treatment seragam? 3 anak saya itu luar biasa beda-bedanya. Nanti saya cerita kalau sempat disampaikan di beberapa materi. Nah, jadi siapa sih yang bisa mengerti aku? Bagaimana supaya aku nyaman, hidupnya gue banget, hidup sesuai dengan yang aku inginkan, yang aku senangi, yang sesuai dengan bakatku, sesuai dengan passion aku, gitu kan? Bagaimana supaya saya tidak begini? Bagaimana supaya saya bisa hidupnya seperti ini nih? Hidup tenang, bahagia, enjoy, suka, cinta hidupku. Aku tahu persis aku harus ngapain. Ya, jadi kita perlu berusaha pindah dari kuadran sini nih. Dari kuadran sini ke sini. Siapa yang tahu diri kita? Kita sendiri. Bagaimana kita tahu? Ini satu perspektif ya. Saya hanya sebuah perspektif. Ada banyak perspektif bagaimana mengukur diri kita. Oke, ini sebuah teori. Saya, Rahmat Susanto, 45 tahun, Bapak Ibu sekalian, yang ada di hadapan saya detik ini, dengan umurnya masing-masing, dengan sekolahnya masing-masing, dengan pekerjaan masing-masing, dengan didikan orang tua, didikan guru, didikan lingkungan, masyarakat tetangga, itu kita sebut fenotip.
Ini adalah fenotip. Ini yang terlihat keluar sekarang. Cara ngomong kita, cara mikir kita, cara kerja kita, cara komunikasi, cara belajar, cara berdoa, cara ibadah, cara makan, itu adalah fenotip 100%. Kita saat ini kita yang keluar. Jadi Bapak Ibu kalau psikotes, tes tertulis, interview, ya pokoknya segala sesuatu yang dibikin tertulis dijawab itu adalah mengukur fenotip. IQ itu mengukur fenotip. Ya. Mengukur yang kelihatan sekarang di detik itu. MBTI pokoknya semua pertanyaan tertulis ya itu adalah mengukur fenotip. Fenotip itu apa yang kelihatan sekarang. Ya. Jadi kalau saya diukur IQ sekarang nilainya 90, seminggu kemudian bisa nggak saya jadi 100? Bisa. Saya tinggal seminggu penuh belajar bagaimana menjawab psikotes. Ya, artinya ada pengaruh belajar di fenotip ya. Nah, fenotip itu resultan hasil dari kombinasi antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Nah, di sini tertulis aksiomanya 20% genetik. Ada yang bilang 20, ada yang bilang 50. Di metode ini mengakui genetik itu punya peran 20%. Kecil, tapi paling penting. Vital. Kayak hukum Pareto, ya. 20% tapi punya pengaruh paling besar. Kenapa? Tidak bisa diganti, tidak bisa diutak-atik, tidak bisa diubah. Ini given, dibawa dari lahir sampai mati sama. Dari sejak brojol bayi gitu kan, sampai nanti meninggal, genetik itu nggak pernah berubah. Jenis kelamin, golongan darah, itu nggak pernah berubah, itu genetik. Nah, lingkungan itu sesuatu yang bisa kita intervensi. Kita bisa otak-atik. Jadi, kenapa genetik 20% tapi vital? Karena lingkungan itu bisa diintervensi, Bapak Ibu. Ya, saya sekolah bisa pindah. Saya kerja bisa pindah. Saya belajar caranya bisa berubah. Cara ngomong saya bisa diganti. Cara belajar saya bisa diganti. Makanan saya bisa berubah. Pakaian saya warnanya bisa saya ganti-ganti. Itu lingkungan. Bahkan ekstrimnya, tempat tinggal saya bisa ganti, bisa pindah untuk disesuaikan dengan genetik saya. Ya, jadi prinsipnya adalah ketahui siapa saya, dilahirkan sebagai apa di genetik. Saya lahir sebagai ikan. Kalau genetik saya ikan, maka saya harus mencari lingkungan yang sesuai dengan genetik saya sebagai seekor ikan. Saya jangan hidup di padang pasir. Saya harus hidup di kolam atau di laut. Saya harus bekerja sebagai perenang, bukan pelari. Saya tidak perlu belajar manjat, tapi saya perlu belajar renang. Jadi lingkungan, belajar, dan lain-lain saya sesuaikan. Karena saya tahu siapa saya. Kalau saya terlahir sebagai seekor kera, genetik saya kera monyet misalnya, maka saya hidup di pohon, saya cari hutan. Lingkungan saya yang cocok adalah hutan, supaya saya gampang manjat loncat-loncat. Jangan pindah ke air, jangan juga di padang pasir. Yang saya latih adalah memanjat, supaya saya hebat. Nah, itu konsepnya Bapak Ibu. Jadi kita sekarang ini di-generate resultan dari faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Ya, ketahui siapa kita, kemudian intervensi lingkungan agar sesuai dengan genetik kita. Demikian maka kita akan jadi hebat. Kita akan menemukan cara termudah, cara tercepat, cara termurah, cara terenak, cara ternyaman untuk bisa jadi hebat. Kenapa? Ya karena sesuai karena gue banget. Sesuai banget dengan fitrahnya aku. Ya, itu konsep pertama yang paling penting. Nah, kemudian apa sih faktor penentu utama
Yang menentukan karakter, perilaku, cara belajar, dan lain-lain, otak Bapak Ibu. Otaklah pengendali dari perilaku, cara belajar, wawasan, cara pikir kita. Jadi kalau dalam Islam ada kata-kata bahwa ada segumpal daging, ya, yang kalau daging itu baik maka baiklah dirinya dan buruk-buruklah dirinya, itu kan disebutnya kolbu ya Bapak Ibu. Ya. Kolbu itu apakah hati bentuknya? Kolbu itu bisa jadi bukan hati secara fisik loh. Ya, Bapak Ibu kalau jatuh cinta itu di hati apa di otak? Di otak Bapak Ibu. Orang transplantasi hati, hatinya diganti, cintanya berubah nggak? Lupa nggak istrinya yang mana? Lupa nggak kekasihnya yang mana? Ganti hati nih. Enggak, masih ingat. Tapi kalau otaknya diganti, semuanya hilang. Dia akan bingung, rumah saya di mana, istri saya yang mana, anak saya yang mana. Ya, emosi itu ada di otak, Bapak Ibu, ada amigdala namanya. Itu adalah sumber emosi, rasa, dan lain-lain. Ya, jadi jatuh cinta, marah emang di hati. Marah juga bukan di hati, Bapak Ibu. Amigdala itu emosional. Di otak. Ya. Nah, jadi jangan-jangan yang diartiin kolbu itu bukan hati secara fisik di dalam hadis itu. Ya, tapi bisa jadi itu otak. Karena faktanya begitu. Hati bisa diganti, tapi perasaan tidak berubah. Ya, karena perasaan sebenarnya ada dalam otak. Emosi ada dalam otak, cinta ada dalam otak, logika ada di dalam otak, semua bekerja di dalam otak. Ya, jadi kalau mau mengenali siapa kita, kenalilah otaknya. Otak kita itu isinya apa? Otaknya monyet, otaknya burung, otaknya ikan, ya, otaknya falcon, otaknya cheetah, atau otaknya marlin. Nah, kalau otaknya falcon, ya jangan hidup cemplung di air. Tapi kalau otaknya marlin, iya cari lingkungannya air. Ya, demikian Bapak Ibu. Jadi metode ini mengenali otak, mengakui otak sebagai pusat pengendali diri. Ya, jadi untuk tahu siapa diri kita, ketahuilah otak saya isinya apa.